setia-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat segala yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Hidup kami karena anugerah. Hidup kami karena kasih karunia Tuhan. Tiada yang lain Tuhan. Tiada yang lain. Jika kami boleh ada sampai pada hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena kasih setia yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Mari kita nyanyi pujian ini sama-sama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, amin. Ku yakin Tuhan memberkati, amin. Ku yakin Tuhan melindungi, yes. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya, amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan akan berjatuh tanpa seizin-Mu, amin. Tuhan selalu menolongku, yes. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku, amin. Kita ulang dari awal ya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya, amin. Tuhan selalu menolongku, yes. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga
padaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan pelihara, amin, seumur hidupku. Ya, grace prayer ya. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Senang bisa jumpa lagi kita di dalam Good News Today hari ini. Mari kita berdoa ya. Bapa kami yang di surga, Amin. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di Amin. dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa. Amin. Oleh darah salib Kristus. Amin. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga, dengan sesama dan dengan diri sendiri. Yes. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus. Amin. Oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di surga. Amin. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan Amin. hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Yes. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Amin. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Oke, saudara, hari ini saya sebenarnya cuma pengen bersaksi, saudara. Saya Apa ingin ya? pengen menyaksikan. Kalau saya tidak menyaksikan ini, seperti ada sesuatu yang mengganjal di hati saya. Dan yang inti dari apa yang ingin saya saksikan kepada kita semua adalah bahwa saudara dan saya, kita semua itu menyembah Tuhan yang dahsyat. Kita semua itu bersyukur kita ada di dalam kasih karunia-Nya, dan kasih karunia Tuhan itu berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Mungkin tidak banyak yang tahu ya. Mungkin tidak banyak yang tahu kalau dalam beberapa waktu 2 minggu ya. 2 minggu ya kurang lebih, saya harus terbaring di rumah sakit, saudara. Awalnya itu gejalanya cuma asam lambung naik, terus Kayak masuk angin ya. masuk angin, terus tiba-tiba ya mungkin karena saya berpikir karena waktu itu kecapean juga, jadi tiba-tiba langsung meriang gitu loh. Tiba-tiba meriang, tidak ada batuk, tidak ada tidak ada sakit tenggorokan, tidak ada gitu loh. Saya tidur hari pertama, besoknya fit lagi, bisa aktivitas gitu loh. Nah, sampai hari ke berapa gitu ya, saya lupa. Terus besoknya itu sudah lemah. Nah, istri mulai muncul panas gitu. Dan istri saya mulai berpikir, kita mesti cek ke dokter ini, mesti periksa dokter supaya cek gitu, ini apa ini supaya bisa diobati, intinya kayak gitu. Nah, waktu itu saya tidak berpikir apa-apa kena virus, karena lagi masa pandemi ya, saya tidak berpikir apa-apa, saudara. Saya cuma tahu bahwa saya sehat gitu loh. Karena kenapa? Karena berpikir orang di sekitar saya juga sehat semua. Terus lingkungan teman-teman saya, teman-teman di gereja, teman-teman pelayanan, di anak-anak, istri semua ya sehat gitu loh. Saya cuma berpikir karena kecapean seperti itu. Hingga kemudian kami sampai di satu rumah sakit, dan ketika sampai di sana tiba-tiba diikutkan dengan protokol COVID, saudara, protokol COVID. Nah, itu mulai membuat saya sedikit berpikir, loh, kok bisa gitu loh. Semua di sekitar saya sehat, kok saya bisa seperti kayak gini gitu loh. Nah, ternyata memang karena ada indikasi ke arah sana, saudara ya. Gejalanya. Ada gejala indikasi ke arah sana. Jadi diikutkan dengan protokol COVID di Surabaya, di salah satu rumah sakit di Surabaya. Dan akhirnya kemudian saya sampai di ruang IGD itu, saya langsung otomatis sebagai seorang hamba Tuhan pasti langsung terkoneksi sama Tuhan. Langsung bilang, Tuhan, apa ini Tuhan?
ada apa ini Tuhan? Saya bertanya sama Tuhan seperti itu. Dan tiba-tiba ayat yang muncul di dalam benak pikiran saya, yaitu Yohanes 11 ayatnya yang keempat. Kenapa ayat ini tiba-tiba muncul? Saya ingat benar terakhir kita mengadakan good news. Ini kita sempat membahas kisah tentang Lazarus ini. Dan ayat ini muncul berkata begini, ketika Yesus mendengar kabar itu, Yohanes 11 ayat 4, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Bapa. Sebab oleh penyakit itu, anak Bapa akan dipermuliakan. Oleh penyakit itu, Yesus Kristus akan dipermuliakan. Wah, saya langsung pegang itu, saudara. Saya langsung imani itu. Melalui kejadian ini, saya tahu Yesus akan dipermuliakan. Saya tahu Yesus akan ditinggikan. Berjalannya waktu tidak gampang, saudara. Berjalannya waktu tidak gampang. Hari pertama saya ngamar di rumah sakit. Waktu itu langsung rapid test ya. Rapid test negatif, saudara ya. Rapid test negatif. Hari pertama saya masuk di rumah sakit, saudara, yang terjadi badan saya drop. Kenapa? Karena infus saya itu lepas. Infus saya lepas, terus kemudian nadi saya dicari untuk diinfus itu tidak ketemu-ketemu. Venanya ya. Venanya iya. Tidak ketemu-ketemu. Kurang lebih 25 jam. Saudara, kondisi lagi badan drop, 25 jam tidak dapat infus. Dan itu sangat-sangat menderita sekali, saudara. Saya sangat lemah, saya sangat drop. Tapi satu hal yang saya ingat betul, tiba-tiba sekitar jam 8 apa jam 9 malam, Bapak Gembala Pastor Joshua video call saya. Video call saya dan langsung berkata kepada saya, Dev, siapkan tubuh, darah, minyak. Tubuh, darah, minyak. Saya bersekutu dengan tubuh dan darah didoakan oleh Bapak Gembala. Saya bersekutu dengan tubuh, darah Yesus dan mengolesi minyak. Saudara, 25 jam dalam keadaan drop. 28 jam. Hitungan istri saya 28 jam. Dalam keadaan drop. Tidak ada infus, tidak ada energi yang masuk dalam tubuh saya gitu loh. Tapi saya mau bersaksi kepada saudara. Setelah saya bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, itu seperti ada sebuah kekuatan yang baru di dalam fisik saya gitu. Saya langsung semangat, saya langsung merasakan ada kekuatan dari Tuhan mengalir. Dan benar, besok paginya saya langsung fit, saudara. Besok paginya saya langsung fit. Siang-siang baru saya kemudian diinfus lagi. Itu menurut saya tidak terlalu memberikan efek yang banyak. Tapi satu hal saya mau berkata kepada saudara, persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus, itulah yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Setiap kali kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, dengan meterai, ya, tanda kemuliaan, dengan minyak zaitun, itu benar-benar menguatkan kita, saudara. Karena firman Tuhan berkata, seperti yang tadi siang disampaikan, saya berdoa keadaanmu baik-baik saja, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Artinya begini, waktu kita tahu kita punya jiwa baik-baik saja, waktu kita tahu bahwa roh kita baik-baik saja. Kenapa roh kita baik-baik saja? Memang baik-baik saja, karena ada Yesus di dalam. Amin. Fisik boleh lemah, fisik boleh menderita, fisik boleh sakit, tapi kalau jiwa kita baik-baik saja, roh kita baik-baik saja, saya mau berkata kepada saudara, Yesus memberikan kekuatan. Amin, amin, amin. Karena Yesus membuat jiwa kita baik-baik saja, roh kita baik-baik saja, fisik boleh lemah, itu cuma masalah waktu. Sakit bisa disembuhkan sama Tuhan. Dan itu terjadi di dalam kehidupan saya. Yang saya belajar, hal yang pertama yang saya pelajari adalah begini. Waktu saya bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, saya tahu saya sangat dicintai sama Tuhan Yesus. Itu yang membuat roh saya semangat. Itu yang membuat jiwa saya bangkit. Karena saya tahu saya sudah ditebus, disayang, dibayar mahal oleh darah Kristus. Yes. Jadi tidak mungkin virus berkuasa atas saya. Amin. Tidak mungkin sakit penyakit berkuasa atas saya. Karena saya percaya Yesus berkuasa di dalam kehidupan saya. Jika saya meyakini, mari kita sama-sama percaya, saudara.
kita hidup di dalam kasih karunia. Kita hidup dalam kelimpahan kasih karunia. Kalian? Kita hidup di dalam anugerah kebenaran. Ya, di dalam Roma 5 ayatnya yang ke-17 firman Tuhan berkata begini, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Karena Yesus, saudara dan saya telah menerima kelimpahan kasih karunia. Dan bukan cuma kelimpahan kasih karunia, tapi karena Yesus, karena tubuh dan darah Yesus, pengorbanan Kristus, kita menerima anugerah kebenaran. Amin, amin, amin. Tapi jangan lupa ada satu juga yang paling penting, yaitu kita punya hidup dan berkuasa karena Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Roma 5 ayat 17, saudara. Roma 5 ayat 17. Jadi orang Kristen, orang percaya, saudara dan saya, kita punya 3 hal yang luar biasa yang Tuhan berikan sejak kita percaya Yesus. Firman Tuhan berkata, maut telah berkuasa. Ya, maut telah berkuasa oleh satu orang. Tapi ada yang lebih benar lagi, bahwa saudara dan saya punya kelimpahan kasih karunia. Saudara tahu apa yang dimaksud dengan kelimpahan kasih karunia? Sesuatu yang tidak pantas kita dapatkan, sesuatu yang tidak layak untuk kita terima, tapi Bapa mencurahkan anugerahnya buat saudara dan saya. Amin. Sehingga misalnya kita sakit karena kelalaian kita sakit mungkin karena kebodohan kita misalnya. Tapi kalau kita percaya kita punya kelimpahan kasih karunia, maka Bapa tetap menunjukkan kasih karunia-Nya dalam hidup saudara dan saya. Itulah kelimpahan kasih karunia. Yang kedua, anugerah kebenaran. Anugerah kebenaran yang saya yakini pada waktu itu begini, saudara. Semua sudah dikerjakan oleh Yesus. Yes. Bukan kebenaran saya lagi yang membuat saya disembuhkan. Bukan kebenaran saya lagi yang membuat saya diberkati. Bukan upaya saya lagi, bukan karena saya berdoa, bukan karena setia, bukan karena melakukan A, B, C, dan D. Tapi karena Yesus memberikan anugerah kebenaran dalam hidup saya. Itulah yang membuat saya punya hak untuk sehat, punya hak untuk sembuh, punya hak untuk menjadi berkat, dan diberkati Tuhan. Dan satu hal yang seringkali kita lupa, saudara, yaitu kita berkuasa. Kita punya otoritas. Amin. Kita punya kuasa. Yes. Sehingga segala yang buruk, segala yang segala yang mendatangkan penderitaan, sakit penyakit, kita bisa patahkan. Kenapa? Karena kuasa itu telah diberikan kepada kita di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya sangat bersemangat menyampaikan ini. Kenapa? Kenapa, saudara? Karena memang ketika di sana, jadi sejak didoakan Bapak Gembala, itu langsung progres, diinfus, ya obat dah masuk, itu progres. Kesehatan saya langsung mulai membaik, jauh membaik gitu loh, saudara. Dan saya percaya itu karena kuasa tubuh dan darah Yesus. Dan progres. Kesehatan saya makin hari makin progres. Sampai suster-suster di sana itu heran gitu. Termasuk para dokter itu ada heran. Mereka bilang, ini fisiknya enak. Saya di stetoskop, dicek nafas dan lain sebagainya, oksigen dan lain sebagainya, semua bagus. Cuma satu masalah, foto paru-paru. Foto paru-paru tidak sesuai dengan tanda-tanda fisik yang saya alami. Itu membuat mereka observasi lagi. Membuat saya menjadi tanda kutip korban observasi. Saya perlu sampaikan juga bahwa selama beberapa hari di sana, saya melakukan 3 kali swab, ya. Semua negatif. Puji Tuhan. Amin. Karena anugerah Tuhan. Haleluya. Karena kemurahan Tuhan. 3 kali negatif. Dari swab pertama di 3 lab yang berbeda, dan tingkatan lab yang berbeda. Tingkatan lab ini makin bagus gitu loh, saudara. Semua negatif. Dan itu yang menjadi sebuah kebingungan di sana adalah ketika foto paru-paru itu berbeda dengan tanda-tanda fisik saya, tanda-tanda vital saya. Nafas saya bagus, saya bisa jalan, saya bisa aktivitas, semuanya baik. Semuanya baik, secara pernafasan tidak ada sesak gitu. Imun tubuh juga bagus. Tapi foto paru-paru itu menunjukkan tidak demikian gitu. Sehingga kemudian itu yang saya berpikir itu yang mungkin membuat saya sedikit harus ada di rumah sakit cukup lama.
Tapi yang saya mau sampaikan kepada saudara, ternyata rencana Tuhan itu luar biasa. Di hari-hari terakhir ketika saya harus ada di rumah sakit, saya di hari ke berapa itu ya, itu sudah info sudah lepas saudara, karena fisik sudah sangat sehat dibandingkan pasien-pasien yang lain. Nah, di hari-hari terakhir saudara, saya dibawa Tuhan kepada sebuah pengalaman yang mungkin tidak banyak orang bisa mengalami. Yaitu apa saudara? Saya bertemu dengan begitu banyak orang, tetangga kamar. Malamnya masih bisa ngobrol enak, malamnya masih enak sharing. Tapi subuh-subuh, saya kalau bangun kan subuh, saya lihat tiba-tiba sudah pada drop. Dan setiap hari itu, ada saja, ya, lebih dari satu yang kemudian harus harus sekarat gitu loh, dan lewat. Waktu saya melihat hal itu dengan mata kepala sendiri, Tuhan mengingatkan saya bahwa apa yang kita hadapi ini itu bukan sesuatu yang main-main. Itu bukan sesuatu yang bisa kita remehkan, saudara. Karena apa yang kita hadapi ini adalah itu benar-benar menyakitkan secara fisik. Dan seperti apa yang saya alami, satu-satunya yang menjadi perlindungan kita, satu-satunya yang menjadi kekuatan kita, satu-satunya yang menjadi jaminan keselamatan kita, pertolongan kita, yaitu Kristus itu sendiri. Yesus itu sendiri, bukan yang lain. Kita bisa jaga iman tubuh, kita bisa melakukan pakai masker, melindungi fisik kita, saudara. Tapi saya mau berkata kepada saudara, seperti firman Tuhan tadi pagi yang Bapak Gembala sampaikan, ketika jiwa kita baik-baik saja, roh kita baik-baik saja, maka tubuh kita pasti baik-baik saja. Amin. Dalam perlindungan Tuhan, dalam anugerah Tuhan, dalam kemurahan Tuhan. Itu sebabnya saya mau berkata kepada saudara, waktu kita memahami bahwa hidup kita itu dalam kelimpahan kasih karunia Bapa. Ingat, kelimpahan kasih karunia bukan karena upaya kita, bukan karena usaha kita, bukan karena apa yang kita kerjakan. Tapi bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Tetap kita menjaga kesehatan kita. Apa yang bisa kita lakukan, saudara. Namun yang terpenting adalah kita punya pemahaman bahwa kita ada di dalam kasih karunia Bapa yang dahsyat, yang berlimpah-limpah. Dan yang kedua, kita dibenarkan. Karena pembenaran dari Bapa itu kasih karunia oleh anugerah kebenaran, ya, anugerah sesuatu yang tidak layak kita terima tapi kita dapatkan. Karena anugerah kebenaran dari Bapa itu membuat kita layak meminta segala sesuatu dan pasti menerimanya. Ketika kita minta kesembuhan, diberikan kesembuhan. Ketika kita minta kesehatan, diberikan kesehatan. Ketika kita minta kekuatan, diberikan kekuatan. Itulah anugerah Bapa yang kekal. Dan jangan lupa, kita ada dalam kuasa. Kita penuh dengan kuasa. Kita tidak bisa mempraktekkan kuasa Tuhan kalau kita tidak tahu bahwa hidup kita dalam kasih karunia. Kita tidak bisa mempraktekkan kuasa Tuhan kalau kita tidak yakin kita sudah menerima anugerah kebenaran. Tapi waktu kita memahami itu, maka kita berkata, sakit penyakit tidak boleh ada, sakit penyakit tidak akan datang. Fisik boleh sakit, tapi kuasa Tuhan jauh lebih hebat. Kuasa Tuhan jauh lebih dahsyat. Perkataan kita, kebenaran tentang kebenaran firman Tuhan, keyakinan tentang identitas kita di hadapan Tuhan sebagai anak-anak raja, saya percaya itu membebaskan kita dari segala sesuatu yang mengancam kita. Saudara, waktu saya melihat mereka yang sedang sekarat sampai meninggal, saudara, setiap hari saya lihat 2 orang minimal. Sampai suster juga cerita ke saya, itu sangat menderita, sangat-sangat menderita, saudara, sangat dan sangat cepat. Ketika di rumah sakit itu suster tidak bisa buat apa-apa lagi. Apalagi kalau subuh-subuh, saudara, sudah tidak bisa buat apa-apa lagi. Cuma bisa ngelihat doang. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Karena waktu itu kan lagi rame gitu. Ketika sudah terjadi ada yang drop gitu, itu rame sekali sehingga saya terbangun. Dan saya lihat, dan Tuhan berbicara di hati saya bahwa kita butuh kasih karunia Tuhan. Kita butuh perlindungan Tuhan. Dan perlindungan sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saya berdoa, saudara,
kita semua yang menyaksikan Good News Today pada hari ini, kita dalam perlindungan Bapa yang sempurna. Kita bersyukur kita bertumbuh dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Setiap minggu kita diajarkan, setiap fellowship baik online, kita diajarkan bahwa kita ada dalam kasih karunia Tuhan. Kita ada dalam kemurahan Bapa. Yang kedua, kita penuh anugerah karena Yesus sudah menyelesaikan semua dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita hidup dalam kuasa karena itulah fasilitas yang Tuhan berikan kepada saudara untuk hidup di bawah matahari ini. Sehingga yang buruk tidak boleh berkuasa, maka berkat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Saya berdoa, saya berdoa, dimanapun saudara berada pada saat hari ini, yang lemah fisiknya, aku berkata, engkau sehat, engkau kuat, engkau diberkati Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Yang sedang khawatir, yang sedang bingung, yang sedang dalam ketakutan, aku berdoa Tuhan mencintaimu tanpa syarat. Pahami engkau berlimpah-limpah kasih karunia Tuhan. Pahami bahwa engkau sudah dibenarkan. Yesus sudah mati sekali untuk selama-lamanya, menebus semua dosamu. Sehingga apapun yang engkau takuti hari-hari ini, itu tidak akan terjadi. Karena engkau dalam perlindungan, dalam kuasa, dalam kemurahan yang besar yang Bapa curahkan di dalam kehidupanmu. Aku berdoa, yang mungkin engkau sedang bingung dengan pekerjaan, bingung dengan ekonomi, bingung dengan segala pergumulan-pergumulan krisis yang terjadi dalam kehidupanmu. Saya mau berkata kepadamu di dalam nama Yesus, hidupmu di dalam kelimpahan kasih karunia. Dalam nama Yesus. Memang ini harus dilewati, tapi cuma sebentar saja. Karena setelah ini akan ada berkat-berkat yang luar biasa yang Bapa curahkan melimpah-limpah di dalam kehidupanmu. Tetap percaya, tetap percaya. Kita hidup ini karena percaya. Yes. Itulah kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya berdoa Tuhan, semua yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Engkau yang hari-hari ini sedang melihat kelimpahan, engkau yang hari ini sedang melihat berkat Tuhan, engkau hari-hari ini yang sedang menuai banyak keajaiban dari Tuhan, syukuri bahwa itu adalah semua karena kasih karunia Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan Tuhan akan terus menyatakan kasih sayangnya di dalam kehidupanmu. Aku berkati Tuhan seluruh anak-anakmu dimanapun mereka berada. Tuhan menyertai mereka, Tuhan melindungi mereka. Virus tidak berkuasa atas mereka, penyakit tidak berkuasa atas mereka. Kalau toh ada yang lemah, mereka pasti menang. Mereka pasti sehat. Mereka pasti melihat mujizat. Karena kami ini adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak buat hari ini. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Penyertaan Tuhan sempurna. Kalau saya ditolong Tuhan, kita semua pasti ditolong Tuhan. Kalau saya melihat pertolongan mujizat kebaikan Tuhan, kita menyembah Tuhan yang sama, Bapa yang sama, maka Dia pun akan menyatakan kebaikannya di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saya berdoa, saudara, saya berdoa kita semua menikmati meskipun keadaan semakin sulit, tapi kita ada di Goshen, kita ada di sebuah tempat di mana kita menikmati kebaikan demi kebaikan, kemurahan demi kemurahan, berkat demi berkat yang Bapa curahkan. Karena kenapa? Karena kita ada di dalam Yesus Kristus. Kita ada di dalam Kristus. Segala sesuatu boleh terjadi, tetapi panggilan kehidupan kita adalah supaya Yesus Kristus dipermuliakan di dalam hidup kita. Amin. Penyakit boleh terjadi, tapi karena Yesus dipermuliakan, mujizat kita alami. Itulah kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Hari ini saya mau bersaksi kepada saudara, saya makin sehat, saya makin kuat. Karena saya tahu hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kristuslah kekuatanku, Kristuslah kebenaranku, Kristuslah kesehatanku, Kristuslah kesembuhanku. Kalau Yesus tidak pernah sakit, saya pun tidak akan sakit lagi. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih saudara, saya bersyukur, saya berdoa kita semua dalam perlindungan Tuhan Yesus. Saya percaya kalau dulu Tuhan tolong, hari ini Tuhan tolong, selama-lamanya Tuhan tolong. Hiduplah dalam kelimpahan kasih karunia. Percaya kita sudah dibenarkan dengan anugerah, bukan karena upaya. Dan praktekkan kuasa yang ada di dalam diri saudara. Kuasa yang sangat berkuasa, kuasa untuk memerintah dalam diri saudara. Sehingga kita benar-benar bisa menikmati hidup di bawah matahari ini dalam kemurahan
dalam berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Ada yang disampaikan? Amin. Puji Tuhan, saudara. Kadang-kadang seperti khotbahnya Bapak Gembala tadi pagi ya, saya ingat bahwa Nabi siapa? Nabi Elia juga dibawa dalam keadaan yang bukan berarti kita ikut Tuhan itu selalu ada dalam keadaan yang tanpa badai, yang lurus lempeng, yang pelangi di mana-mana. Tidak, tapi itu janji Tuhan juga tidak seperti itu. Tapi seperti Nabi Elia itu, dia ditaruh di tempat yang kering, yang tidak ada makanan. Tapi di situ nyata pemeliharaan Tuhan mengirimkan burung gagak. Tadi Bapak Gembala sempat bilang, lah apakah burung gagaknya besok datang lagi membuat kita berdebar-debar dan deg-degan, ya kan? Seperti itu seringkali kita alami. Tapi percayalah, janji Tuhan itu ya dan amin. Gitu. Jadi semuanya hanya tergantung dari apakah kita benar-benar mengerti janjinya, mengerti firman-Nya, apa yang Tuhan katakan itu saja yang kita pegang. Jadi bukan dengan bukan karena keadaan kita yang menentukan kita, sekali lagi, tapi semuanya karena Kristus itu yang mengatur detail hidup kita. Kalau Dia yang sudah pegang tangan kita satu kali, tidak pernah Dia lepaskan. Jadi dimanapun kita berada, maupun dalam lembah kekelaman, bahkan seperti yang suami saya alami, lembah bayang-bayang maut, bayang-bayang maut, asli saudara. Benar lembah bayang-bayang maut itu pun Kristus ada di situ dan pegang tangan kita. Jadi kita tidak pernah berjalan sendirian. Jadi jangan, marilah kita tetap terus percaya. Jangan setiap kali kita mengalami hal yang membuat kita goncang, kita merasa sepertinya kok aku jauh dari Tuhan, sepertinya kok aku ditinggalkan Tuhan. Itu cuma intimidasi. Ya, seperti firman hari ini tadi katakan, itu hanya intimidasi. Biarlah kita tidak terintimidasi dengan apapun. Kita mau tetap percaya Dia Bapa yang baik. Kita tetap percaya Dia Bapa yang menyertai dengan sempurna semua janjinya, ya dan amin. Jadi apapun yang kita alami, dimanapun kita berada, ingatlah Bapamu yang baik juga berada bersama dengan Amin. Seperti yang saya alami, suami saya masuk di kamar isolasi, saudara ya. Jadi saya sama sekali tidak bertemu. Seperti yang kita dengar di berita-berita, ya semuanya itu betul gitu loh. Sejak masuk sampai entah nanti keluarnya bagaimana, saya tidak bisa ketemu. Keluar hidup atau mati? Keluar hidup atau tidak tinggal tahu. lama, saya tidak tahu. Dan memang sempat mengalami masa-masa drop dan bener-bener pada saat infus itu, jadi masuk ke IGD langsung diinfus. Kemudian malam subuhnya ya, masuk malam semalam kan, subuh jam 5 pagi, jam 4 ya. Itu lepas. Jadi lepas. Padahal untuk menemukan venanya ini suami saya itu susah gitu. Dan lepas, dan selama 28 jam itu drop tanpa asupan. Dan suster itu selama 28 jam itu pun terus berkali-kali mencoba. Jadi sudah tusuk sana tusuk sini gitu ya. Sudah ditusuk di sini, tusukan di sini, enggak ketemu gitu loh. Jadi mengalami hal-hal yang demikian gitu. Dan saya pun sempat bisa dibilang hilang kontak gitu karena suami saya lemes gitu. Tidak bisa pegang HP. Karena nggak bisa pegang HP, lemes. Jadi aku nggak bisa aku lemes gitu ya, drop gitu ya. Aku mau istirahat aja. Betapa saya yang di rumah itu, saudara, cemas bagaimana. Cuma bener-bener Yesus yang yang bisa saya pegang teguh gitu. Saya tidak bisa hubungi suster, saya tidak bisa hubungi dokter. Di ruang isolasi bener-bener, saudara, kalau saudara tahu di Surabaya sekarang zona hitam ya. Zona hitam itu bener-bener bahwa rumah sakit itu sedang kewalahan, itu bener, itu betul sekali gitu. Jadi memang dibilang tidak ada lagi tatap muka dengan suster dan dokter, tidak ada lagi tatap muka dengan pihak paramedis, dan bahkan saya naik ke lantainya saja tidak bisa. Jadi saya tidak bisa menemukan informasi apapun tentang suami saya selain dari suami saya sendiri kalau mau hubungi saya, seperti itu. Kecuali ada yang betul-betul urgent yang dokter ingin sampaikan, baru saya dihubungi, seperti itu. Jadi saya seperti kosong begitu, tanpa hampa, tanpa kabar, tanpa berita. Jadi saya benar-benar hanya berserah. Yesus pegangan saya, sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Hanya berani memperkatakan bahwa aku percaya Tuhan pegang teguh tanganku. Yang terbaik pasti Tuhan berikan. Pasti semuanya Tuhan
Tuhan, untuk kemuliaan Kristus pasti semua terjadi yang terbaik gitu. Hanya itu, Amen. saudara, hanya itu kekuatan saya. Nggak bisa. Jadi dalam keadaan ini kita sudah nggak bisa lagi pegang apapun, saudara ya. Nggak ada. Mau bilang mau punya duit, mau punya power, mau punya, dalam keadaan kayak gini nggak bisa gitu. Jadi hanya Kristus, dan percayalah bahwa Kristus itu tidak pernah meninggalkan. Amin. Dia Tidak setia, pernah meninggalkan. dia sangat baik dalam kehidupan kita. Oh ya, ada satu hal juga yang sangat menguatkan saya. Kalau saudara suka, beberapa waktu yang lalu kita pernah program ngopi bareng, saudara ya. Waktu itu temanya dengan Ko Yongki. Ko Yongki menyampaikan sebuah message yang saya ingat terus ketika ada di ruang isolasi, saudara. Yaitu message-nya itu berkata begini: setiap cerita itu nggak seru kalau semua itu ada ceritanya gitu. Yes. Orang hidup tuh semua ada ceritanya. Semua ada ceritanya. Kalau tidak ada kalau tidak seperti ini tidak ada ceritanya gitu loh. Kalau tidak terjadi seperti ini, itu tidak ada ceritanya. Jadi yang saya tangkap adalah, oh ya, memang Tuhan izinkan untuk saya mengalami ini supaya saya bisa menyaksikan kepada saudara, supaya bisa menguatkan kepada saudara bahwa benar-benar bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup adalah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kita. Jadi cerita hidup yang saya alami ini adalah memberikan sebuah tanda kutip sejarah baru di dalam kehidupan saya, bahwa sebenarnya bahwa kita ini dicintai sangat oleh Tuhan. Kita ini dicintai sangat. Memang kadang-kadang penderitaan itu kita harus alami. Memang kadang-kadang sesuatu yang faktanya tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi peganglah kebenaran bahwa kita dicintai tanpa syarat. Kalau memang segala sesuatu harus terjadi, ya kita jalani. Biar itu akan menjadi sebuah cerita dalam kehidupan kita. Bagian dari kesehatan. Supaya apa? Supaya melalui kehidupan kita, nama Yesus senantiasa ditinggikan. Nama Yesus senantiasa dipermuliakan. Diberkatilah kita, tetap sukacita, tetap semangat, karena Bapa yang baik itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia hidup, saudara. Dia hidup. Bahkan Roh Kudus diberikan kepada kita. Oleh Roh Kuduslah kita punya kuasa untuk memerintah. Amen. Kita punya kuasa untuk berkata-kata, sehingga apapun yang kita minta di dalam nama Yesus, kita bisa menerimanya, karena Bapa sangat mengasihi kita. Haleluya, haleluya. Sampai jumpa dalam program-program Good News Today. Saya menghimbau bahwa hari-hari ini di situasi masih belum bisa ibadah gitu ya. Kita masih harus ibadah online. Hari-hari ini adalah sesuatu yang penting adalah ketika kita berfellowship bersama dengan keluarga. Suami, istri, orang tua, anak, yuk berfellowship dengan keluarga. Kita bertanda kutip berlockdown bersama dengan Tuhan, keluarga dan dengan Tuhan. Kita tubuh darah bersama pasangan, bersama dengan keluarga kita. Kita bangun hubungan yang melekat dengan Tuhan. Karena untuk itulah kita dipanggil. Karena untuk dekat dengan Tuhanlah kita dipanggil. Next ke depan, dalam beberapa waktu ke depan, saya akan sharing banyak hal, saudara, tentang sebenarnya apa yang menjadi rancangan Tuhan ketika orang Israel mengalami lockdown, ketika Nuh mengalami lockdown. Ada begitu banyak hal, saudara. Tapi intinya adalah begini. Intinya adalah Tuhan ingin berfellowship dengan masing-masing pribadi, berfellowship dengan masing-masing keluarga. Karena kenapa? Karena di akhir zaman ini banyak orang sudah menjauh dari Tuhan akibat program-program, akibat begitu banyak kegiatan, akibat begitu banyak aktivitas, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Tapi saya berdoa, saudara dan saya yang memahami kelimpahan kasih karunia, yang hidup dalam anugerah kebenaran, yang punya kuasa, kita tetap melekat dengan Tuhan, kita tetap melekat, kita tetap menikmati kasih Bapa yang besar dalam hidup kita. Diberkatilah, tetap sukacita, tetap percaya bahwa engkau, kita semua dilindungi Tuhan, penyertaan Tuhan. Ketika penderitaan itu datang, tidak perlu panik,
tidak perlu khawatir, karena roh di dalam kita itu jauh lebih hebat, karena kuasa di dalam kita itu jauh lebih dahsyat, karena Kristus hidup dalam kita, melalui kita, namanya ditinggikan, namanya dipermuliakan. Sampai jumpa, tetap sukacita, tetap percaya. Aku berdoa, terimalah berkat, terimalah anugerah, terimalah damai sejahtera, terimalah sukacita, terimalah kemenangan, terimalah pewahyuan yang baru, bahwa engkau dicintai tanpa syarat, dikasihi tanpa batas, diberkati tanpa batas. Terimalah kekuatan dari Tuhan, terimalah hikmat dari Tuhan dalam segala hal yang kau kerjakan, dalam segala hal yang kau lakukan. Hal sederhana sekalipun diberkati Tuhan berlimpah-limpah, karena Tuhan mengasihimu. Kita adalah anak-anak kesayangannya yang sudah dibedakan, mendapatkan kelimpahan kasih karunia, anugerah kebenaran, dan kuasa untuk memerintah. Terimalah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkatimu hari ini sampai selama-lamanya, bersama seluruh keluarga besarmu dan seisi rumahmu. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati berkata amin. Shalom Ceveni, Shalom Celili, Shalom Koyongki, Cerita, semua yang sudah join. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih karunia Tuhan melimpah-limpah. Bye-bye.